Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit tambahan penjelasan mengenai fluida, di mana ini merupakan sesi tentang fluida ya. Materinya tentang fluida. Jadi kalau berbicara fluida itu kan, fluida merupakan salah satu jenis zat yang dapat mengalir. Jadi apapun yang dapat mengalir maka itulah yang kita sebut sebagai fluida. Nah, bentuk fluida itu cenderung tidak tetap, ya, yakni bergantung pada wadahnya atau tempatnya. Karena sifatnya demikian, maka pemanfaatan fluida dalam kehidupan sehari-hari itu cukup banyak ya. Bahkan sesungguhnya tubuh kita pun sebagian besar tersusun dari fluida. Jadi kita minum makanan apapun, misalnya kalian makan es buah, es cendol, itu ada fluidanya ya. Bahkan sesungguhnya tapi dalam pembelajaran ini kita hanya akan membatasi ada fluida statik, tentang fluida statik. Baik, berbicara mengenai fluida statik, di sini kita akan bahas mengenai sifat-sifat zat cair. Jadi kalau misalnya kalian sudah mungkin belajar ya waktu SMA mengenai sifat-sifat zat cair itu seperti apa. Jadi berbeda dengan zat padat atau benda padat yang cenderung bersifat kaku dan tegar. Nah, kalau zat cair itu memiliki sifat yang tidak sekaku dengan zat padat. Nah, sifat-sifat zat cair itu kita lihat ya, yang pertama ini misalnya zat cair dapat berubah bentuk bergantung dari wadahnya. Jadi kalau misalnya wadahnya berbentuk oval, maka dia akan oval. Kalau lonjong, maka dia akan bentuknya juga lonjong. Jadi dia akan mengikuti di mana dia berada. Jadi ketika misalnya kita dimasukkan ke dalam gelas, maka dia akan berbentuk seperti gelas ya. Kemudian kalau ketika misalnya dimasukkan dalam mangkuk, maka dia akan berbentuk mangkuk. Kalau dimasukkan ke dalam botol, maka dia akan berbentuk botol. Nah, artinya apa? Artinya zat cair itu memiliki bentuk sesuai dengan wadah penampungnya dan dapat dirubah sesuai dengan wadahnya. Jadi kita bisa rubah bentuk air itu berdasarkan wadahnya. Tapi bukan airnya yang kita rubah ya, bentuk wadahnya. Karena bila kita memindahkan air yang berada dalam botol ke dalam gelas, maka bentuk air itu akan berubah dari botol menjadi gelas. Nah, yang kedua, zat cair itu menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi bila kita menuangkan air pada sebuah wadah, maka air akan menempati ruang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi ketika air dituangkan pada sebuah wadah benda yang bentuknya tidak beraturan seperti ini, maka air itu akan menyesuaikan bentuk juga sesuai dengan wadahnya. Nah, wadah yang kosong itu akan terasa lebih ringan. Namun ada wadah yang yang terisi penuh, maka itu akan lebih berat. Ini menunjukkan bahwa air juga sebenarnya memiliki massa. Jadi misalnya ada beberapa bentuk ya, ketika kita timbang, ada yang full airnya, ada yang tidak full, maka itu tentunya beratnya juga atau massanya akan berbeda. Kemudian yang ketiga, itu permukaan zatnya selalu mendatar. Nah, mungkin Anda pernah memperhatikan seorang pekerja bangunan yang membawa selang kecil yang panjang dan berisi air untuk mengetahui kedataran pada saat memasangkan batu atau ubin. Itu adalah salah satu aplikasinya. Jadi pekerja tersebut itu memanfaatkan salah satu sifat zat cair, yaitu permukaannya yang selalu mendatar. Nah, permukaan wadah pada penampungan air itu walaupun dibuat miring sekalipun, maka permukaannya akan tetap datar ya. Selanjutnya, jadi ketika zat cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jarang ya kita melihat air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi tanpa menggunakan sebuah alat. Walaupun ada itu ya pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan turbin itu dari rendah ke tinggi. Nah, itu untuk pembangkit listrik tenaga air. Tapi kalau pada umumnya yang secara alamiahnya bahwa memang air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi ketika kita ya misalnya menuangkan air ke suatu wadah, kemana air itu mengalir, maka air akan pasti selalu mengalir dari tempat yang ke tempat yang lebih rendah. Ya, seperti juga pada gambar ini, ya air itu pada sungai akan mengalir dari arah hulu ke arah hilir.
Nah, artinya saat cair itu akan mengalir di bawah pengaruh gravitasi hingga mencapai daerah terendah yang mungkin untuk menampungnya. Baiklah, selanjutnya kita berbicara mengenai massa jenis. Nah, massa jenis itu pernah tidak kalian memperhatikan mengapa ketika kita mencampurkan antara minyak dan air, minyak itu selalu berada di permukaan air? Mengapa ketika kita melemparkan batu juga ke sebuah kolam, seketika batu itu tenggelam. Sedangkan ketika kita melemparkan gabus, gabus itu akan mengapung. Nah, semua ini terkait dengan massa jenis yang dimiliki oleh setiap benda. Jadi semakin besar massa jenis sebuah benda, maka semakin besar pula peluang benda itu tenggelam atau mudah tenggelam. Seperti misalnya tadi ya batu yang kita lempar ke dalam kolam. Nah, mengapa minyak selalu berada di atas permukaan air? Karena minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan air, sehingga mereka tidak pernah jarang ya, tidak pernah kita melihat minyak itu ketika dicampur dengan air, maka dia akan di tengah-tengah atau mengapung, pasti akan tenggelam, pasti dia akan berada di permukaan. Nah, seperti misalnya tadi, ketika kita melempar batu ke kolam, maka itu akan tenggelam dibandingkan gabus, karena batu, ya manakah yang lebih besar kira-kira? Apakah batu atau, ini, gabus? Coba kalian pikirkan ya. Nah, kemudian manakah kira-kira juga memiliki jenis massa lebih besar, air ataukah es? Jadi ketika kita masukkan sejumlah es ke dalam wadah air, maka es tersebut akan terapung dan tidak akan pernah tenggelam. Ya, hal ini karena air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan es. Nah, massa jenis zat itu didefinisikan sebagai ini ya seperti gambar di atas, tulisan di atas bahwa perbandingan antara massa suatu zat dengan volumenya. Jadi di dalam fluida atau saat cair, sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih besar dari air, maka benda itu akan tenggelam. Nah, sebaliknya bila sebuah benda memiliki massa jenis lebih kecil dari air, maka benda itu akan terapung. Nah, pada kondisi tertentu apa ya, ketika massa jenis benda itu sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka benda itu akan melayang. Kemudian apa ya, nanti kita ada tulisannya sebentar, nanti saya tampilkan. Oke, selanjutnya tekanan. Ada tekanan hidrostatik. Jadi tekanan itu kalau kita dengar itu kan konsep yang tidak asing ya dari dalam kajian kita sebelumnya mengenai kajian mekanika ya. Nah, tekanan memang erat kaitannya dengan konsep gaya. Jadi V sama dengan F per A. Gaya tekan per luas bidang. Jadi pada tinjauan zat padat menggunakan rumus itu, nah tekanan itu kan sendiri didefinisikan sebagai ini untuk zat padat ya, yaitu gaya tekan per luas bidang. Nah, dengan kata lain, tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan yang arahnya tegak lurus bidang tekan dan dengan luas bidang tekannya. Nah, sedangkan untuk hidrostatics, nah pada fluida diam atau fluida statik, tekanan pada satu titik dalam fluida itu disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut, di atas sebuah titik ya. Nah, tekanan dalam fluida itu dinamakan tekanan hidrostatik. Kalau benda padat itu ini tekanan, kalau dalam fluida itu tekanan hidrostatik. Jadi ketika misalnya kalian berenang ya, Anda akan merasakan adanya tekanan air pada gendang telinga Anda. Jadi semakin Anda menyelam ke bawah dan ke bawah, maka tekanan pada telinga akan semakin besar. Dan Anda akan merasakan sakit di telinga. Nah, seperti ya kasusnya juga ini kasus yang terhangat terbaru saat ini ya KRI Nanggala 402. Maka ketika kapal selam itu semakin menyelam ke bawah, maka itu sebenarnya tekanannya akan besar. Jadi ada batas ambang tertentu kapan manusia itu bisa menyelam dan tidak menyebabkan kematian. Misalnya 40 ke atas atau 40 ke atas itu tanpa alat alat penyelam yang memadai. Kalau misalnya udah di bawah 100 atau lebih-lebih di bawah 700, maka ya kemungkinan itu akan hancur karena itu tadi tekanannya semakin besar. Jadi tekanan itu pada saat cair akan bertambah seiring dengan pertambahan kedalaman. Nah, tekanan pada fluida juga itu bergantung pada kerapatan atau massa jenis fluidanya.
tergantung juga apakah itu air kah ataukah itu minyak. Kalau misalnya kalian menyelam pada saat cari yang kerapatan lebih besar, maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatiknya. Ya, contohnya apa? Misalnya mungkin ya antara kolam renang dengan lautan kan itu beda dari segi luasannya juga. Nah, kemudian rumusnya ya ini P sama dengan rho GH, di mana ini adalah rho ini kita biasa sebut dengan rho, massa jenis zat cairnya, ini percepatan gravitasinya, dan ini adalah kedalaman zat cairnya. Nah, ini diukur dari permukaan ya, dari permukaan ke bawah. Oh ya, untuk besar tekanan hidrostatik dan memperhitungkan adanya tekanan atmosfer, maka itu menggunakan rumus ini. Jadi V0 ini merupakan tekanan atmosfer atau tekanan udara dari luar. Oke, mungkin sedikit kita bahas mengenai hukum Pascal. Nah, tadi kita telah bahas mengenai tekanan hidrostatik, di mana tekanan yang berpengaruh langsung pada tekanan hidrostatik itu adalah tekanan atmosfer tadi ya, tekanan udara luar. Nah, bagaimana apabila ada tekanan lain yang diberikan pada permukaan zat cair yang berada pada ruang tertutup? Nah, apabila pada permukaan zat cair diberikan ini tertutup ya, apabila pada saat permukaan zat cair diberikan tekanan sehingga terjadi perubahan tekanan, maka tekanan ini akan diteruskan ke setiap titik. Jadi tekanan ini akan diteruskan ke setiap titik dalam zat cair itu. Hal ini sebenarnya pertama kali diungkapkan oleh ilmuwan Prancis Blaise Pascal pada tahun 162 sampai 1623 sampai 1662 yang dinamakan sebagai hukum Pascal. Nah, yang berbunyi di mana hukum Pascalnya berbunyi bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada fluida itu akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding-dinding wadah juga. Jadi diteruskan dan juga terhadap dinding-dinding wadahnya. Artinya apa? Tekanan yang diberikan pada fluida itu pada suatu ruang tertutup, di ruang tapi syaratnya harus tertutup ya, akan diteruskan oleh fluida itu ke segala arah dan sama besar. Jadi seperti pada gambar ini terlihat bahwa tekanan yang diberikan pada piston bejana sebelah kiri ini akan menyebabkan tekanan diteruskan oleh zat cair ke segala arah, termasuk ke dinding-dinding bejana juga. Sebenarnya ini harusnya ada panah di sini, tanda panah. Nah, dan piston sebelah kanan. Jadi ke dinding-dinding bejana dan piston sebelah kanan. Ini naik ke piston sebelah kanan. Nah, oleh karena itu dinding bejana itu cenderung kaku, maka akibatnya piston sebelah kanan mendapatkan tambahan tekanan yang ditemukan oleh piston sebelah kiri. Karena ini ya bentuknya kaku, maka ada tambahan tekanan. Nah, tekanan pada penampang piston sebelah kiri nilainya sama dengan tekanan pada penampang piston sebelah kanan. Contohnya apa sih yang menggunakan apalagi namanya hukum Pascal? Ya contohnya lagi ini ya, pengangkat hidrolik atau dongkrak hidrolik. Nah, penggunaan pengangkat hidrolik itu bertujuan untuk memperoleh gaya besar dan memanfaatkan sedikit gaya, dan umumnya untuk mengangkat benda-benda besar, misalnya mobil. Nah, misalnya ini ya, jika pada penampang ini atau penghisap kita berikan luas A1, kemudian diberikan gaya F1, maka tekanan dari gaya ini akan diteruskan oleh zat cair dalam tabung pengangkat hidrolik ke penghisap 2. Nah, ini penghisap 2-nya yang memiliki luas yang kita tambahkan dengan A2 sehingga memiliki gaya F2. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada penampang A1 itu akan sama besar dengan tekanan yang dialami oleh penampang A2 sehingga P1 sama dengan P2. Nah, kita masukkan rumus P1 P F1 per A1 sama dengan F2 per A2 sehingga didapatlah rumus untuk mengetahui misalnya berapa gaya jumlah gaya yang diberikan pada penampang A1. Selanjutnya hukum pokok hidrostatik. Nah, salah satu sifat pokok zat cair itu adalah permukaannya selalu mendatar dimanapun ya, seperti yang kita bahas tadi. Nah, hal itu terjadi ketika zat cair itu tidak mengalami gangguan. Ini kalau tidak kita ganggu, tapi ketika kita mengalami gangguan, itu akan berbeda. Nah, karena tekanan hidrostatis zat cair itu hanya dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, kedalaman zat cair, maka semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam suatu jenis zat cair itu mempunyai tekanan hidrostatik yang sama. Nah, pertanyaan inilah disebut sebagai hukum pokok hidrostatik. Nah, prinsip pokok dari hukum ini dapat dipahami dengan mudah ketika kita berbicara tentang ini ya,
kasus bejana berhubungan. Jadi ketika dua buah bejana berhubungan itu diisi, ini ada dua buah bejana ya, diisi dengan zat cair yang serba sama, maka tinggi permukaan zat cair kedua kolom tabung adalah sama. Jadi misalnya kita jumlah dimasukkan sama, maka itu akan permukaannya juga akan sama. Tetapi jika ada zat cair yang berbeda kita masukkan dalam bejana tersebut, maka tinggi permukaannya itu akan berbeda. Nah, contohnya misalnya saya masukkan air dengan minyak, maka tentu tinggi permukaan di sini di A ini dengan ini akan berbeda. Kemudian yang kedua, apa lagi ya? Rumusnya ya sama tadi ketika rumusnya itu menggunakan tekanan ini sama F1 dengan P2 sehingga diperoleh Rho1 GH1 sama dengan Rho2 GH2. Nah, selanjutnya untuk hukum Archimedes. Oke, pernahkah kalian sebenarnya memikirkan kenapa kapal-kapal pesiar yang terbuat dari logam berat itu dapat terapung di perairan? Nah, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang dapat Anda jawab setelah mengetahui tentang hukum Archimedes. Nah, pada tahun berapa ya, seorang ilmuwan Yunani itu bernama Archimedes, kalau tidak salah, 287 Masehi ya, sebelum Masehi, itu menemukan bahwa benda-benda yang tercelup dalam air itu seolah-olah kehilangan beratnya. Nah, hal ini karena air memberikan gaya ke atas yang menopang benda itu secara keseluruhan. Nah, akan tetapi kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada saat yang saja, melainkan pada seluruh fluida. Jadi berkaitan dengan gaya ke atas yang dialami benda dalam fluida ini, maka Archimedes mengungkapkan bahwa sebuah prinsip itu yakni apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya, jadi ketika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai hukum Archimedes. Ini ya, ketika ada benda dimasukkan ke dalam air. Nah, coba kita misalnya tinjau lebih mendalam. Misalnya kita memiliki sebuah balok ya, balok kayu yang digantungkan pada seutas tali ini. Nah, pada saat balok kayu tersebut bergantung di udara, terlihat bahwa balok kayu memiliki berat tertentu yang terukur pada sebuah neraca. Ini kita ada neracanya. Ini ada balok yang digantung pada neraca. Nah, ketika balok kayu sekarang kita masukkan ini ke dalam air atau fluida. Terlihat bahwa berat kayu yang terukur menjadi berkurang. Jadi ini kita lihat ini kalau tidak salah skalanya 3,5 itu langsung berubah jadi 3 misalnya. Nah, apa yang menyebabkan hal ini berkurang? Hal ini disebabkan karena zat cair memberikan gaya ke atas yang seimbang mengimbangi gaya tersebut. Nah, hal ini pula lah yang dinamakan sebagai gaya apung atau dikenal sebagai gaya Archimedes. Jadi yakin saja ketika sebuah benda yang tidak dicelupkan ke dalam air, maka beratnya akan berubah ketika dicelupkan ke dalam air. Dan itulah yang disebut sebagai hukum Archimedes. Yang dimana Fa ini gaya ke atas ya. Gaya ke atas itu dapat dihitung dari massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasinya dikali berapa volume benda yang tercelup dalam zat cair. Oke. Nah, sehingga khusus untuk pada ini ya gambar ini besarnya gaya angkat ini juga yang diperlukan untuk mengangkat benda. Jadi ketika misalnya sudah ada benda dalam kita ingin mengangkat keluar, maka gaya itu bisa dilihat gaya angkat ini ya, T2 ini merupakan gaya angkat. Nah, itu dipengaruhi oleh gaya berat mg. Itu sama dengan gaya angkat dikali dengan Fi-nya. Dikali dengan gaya ke atasnya. Jadi kalau mau tahu berapa gaya angkatnya, berapa gaya normal atau gaya beratnya ini, maka gaya angkatnya ditambahkan dengan gaya ke atasnya. Jadi ini tadi yang saya bilang istilah mengapung, melayang, dan tenggelam. Jadi ketika benda-benda itu mempunyai, jadi keadaan benda mengapung, melayang itu tenggelam dalam suatu zat cair itu bergantung dari massa jenis benda tersebut. Ini ketika mengapung, W-nya lebih besar daripada Fi-nya atau massa gaya gravitasinya itu lebih gaya beratnya lebih besar dibandingkan tekan gaya atasnya. Kemudian ketika melayang, maka
ketika gaya baratnya itu sama dengan gaya ke atas, dan ini ketika gaya W-nya lebih kecil dibanding FI-nya. Nah, adapun contoh pemanfaatan hukum Archimedes. Oke, jadi misalnya yang pertama itu di hidrometer. Hidrometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai zat cair. Jadi nilai massa jenis zat cair itu dapat diketahui dengan membaca skala pada tabung hidrometer. Jadi ini juga digunakan untuk mengukur zat jenis cair. Ketika digunakan ini, hidrometer tinggal dicelupkan saja ke dalam zat cair dan nilai massa zat cair tersebut akan ditentukan dari nilai skala yang berimpit dengan permukaan zat cair. Jadi berapa yang berimpit, maka itulah nilai ini massa jenisnya. Biasanya hidrometer ini digunakan untuk mengukur massa jenis cairan asam pengisi akumulator untuk mengetahui kepekatan asam, kemudian menentukan pemuatan ulan akumulator. Kemudian apalagi massa jenis susu untuk mengetahui kandungan lemak di dalamnya, dan massa jenis minuman anggur untuk mengetahui kandungan alkohol di dalamnya. Kemudian yang kedua itu kapal laut ya. Kapal laut dan kapal selam. Nah, pada dasarnya kapal laut yang terbuat dari bahan-bahan berat dapat mengapung di laut atau perairan karena kapal itu didesain sedemikian rupa sehingga mempunyai rongga. Jadi sebenarnya itu dia mengapung itu karena ada rongga. Dengan demikian volume air yang dipindahkan oleh kapal itu sangat banyak, dan hal ini menyebabkan gaya ke atas yang dialami oleh kapal itu sangat besar sehingga kapal tidak akan tenggelam kecuali mengalami aksiden tertentu ya. Nah, sedangkan untuk kapal selam sendiri ini dilengkapi dengan tangki khusus yang dapat diisi oleh udara dan air. Nah, ketika tangki ini diisi penuh dengan air, maka berat keseluruhan kapal ini tidak dapat diimbangi oleh gaya ke atas yang dialami oleh kapal selam. Maka kapal selam itu dapat tenggelam, jadi dapat ke bawah ketika kasusnya jadi nanti sebenarnya ada ini ya, ada seperti pipa di dalam. Jadi kalau diisi air, maka itu akan tenggelam ini selam. Jadi ke bawah begitu, ke bawah laut. Nah, tapi ketika sebagian air tangki dikeluarkan, tapi ketika air tangki dikeluarkan, maka kapal selam itu akan ke atas. Akan melayang ya. Nah, ketika dikosongkan, maka gaya akan ke atas. Dia dapat mengapung. Itu pun dengan kapal ya. Kapal. Selanjutnya untuk galangan kapal. Kalau galangan kapal itu didesain untuk mengangkat kapal-kapal laut ke daratan. Jadi galangan kapal itu tenggelam di laut karena air laut memasuki galangan kapal. Nah, ketika kapal akan diangkat dengan galangan tersebut, maka kapal laut ditempatkan pada penopan dalam galangan. Nah, maka kapal laut ditempatkan dalam penopang dalam galangan kapal dan air laut dikeluarkan secara perlahan. Jadi kalian bisa lihat ya, ini kalau misalnya ini galangan kapalnya ini akan terangkat ke atas dan kapal penopan ini akan akan juga segera terangkat ke atas kalau misalnya air laut ini dikeluarkan secara perlahan. Seperti itu. Baiklah, saya kira cukup sedikit tambahan materi yang saya jelaskan mengenai fluida ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat sampai akhir sesi ya. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya semua dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.